Israel has launched its most devastating attack on Lebanon since the country was invaded more than 5 weeks ago. The Lebanese Health Ministry says at least 254 people have been killed and more than 800 wounded. The attacks came hours after a ceasefire was reached between Iran and the US. The IDF just carried out the largest strike against Hezbollah terrorists since the beginning of Operation Roaring Lion. In just 1 minute, the IDF struck 100 Hezbollah military targets in different locations across Lebanon. Sur le Liban, qui à date est aussi inclus dans le cessez-le-feu, ce qui est une bonne chose et même une chose indispensable, et où les frappes ont cessé ces dernières heures, la situation est critique. طلعت رفاعي هون طلعت رفاعي داربور. Genjatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat sukses bikin Israel marah besar. Rezim Benyamin Netanyahu menolak dengan tegas untuk tunduk pada kesepakatan damai dengan Iran. Netanyahu tidak sudi menerima gencatan senjata yang melarang mereka menyerang Lebanon. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF baru saja meluncurkan serangan brutal. Mereka menghujani sejumlah wilayah di Lebanon dengan 100 serangan serentak dalam waktu hanya 1 menit. Rezim Zionis dengan bangga mengklaim telah menghancurkan Lebanon. Sejumlah pemimpin Eropa telah memberikan kecaman keras. Italia bahkan dilaporkan ingin memutus hubungan diplomasi dengan negeri Zionis setelah mengusir duta besar Israel. Beruntung, kemarahan dunia internasional langsung direspon oleh Iran. Balas dendam segera diluncurkan oleh negeri para mullah lewat serangan terbaru ke Israel. Bagaimanakah kehancuran Israel setelah kembali dihajar Iran? Apakah Amerika Serikat bakal turun tangan untuk ngasih pelajaran ke Benyamin Netanyahu? Tonton video ini sampai selesai. Israel terus membangkang terhadap gencatan senjata. Jika ada gelar bangsa paling nakal dan hobi mengangkangi aturan, maka gelar itu akan diambil oleh orang-orang Yahudi, terutama sekali Yahudi dari kalangan Zionis. Bahkan sekelas Nabi Musa saja marah besar dengan sifat membangkang orang-orang Yahudi. Dan sekarang kita menyaksikan semua itu terjadi di Israel. Rezim Benyamin Netanyahu kembali membangkang dari gencatan senjata yang sudah disepakati oleh Iran dan Amerika Serikat. Netanyahu dengan tegas menolak patuh pada negosiasi tersebut. Perdana Menteri Israel ini menolak gencatan senjata yang diajukan Trump. And Israel is stronger than ever. This is the bottom line of this campaign up until now. Let me say, there are still additional objectives for us to achieve, and we will achieve them, either by agreement or by resumption of the fighting. We are ready to resume the fighting at any moment. Our finger is on the trigger. Lihatlah sikap manusia nomor 2 yang paling dibenci setelah Trump ini. Netanyahu memang tidak pernah berhenti membuat kita marah dan terus mendoakannya agar segera dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin Netanyahu melakukan ini karena tidak suka disebut pengecut oleh kubu oposisi di pemerintahannya. Pasalnya, Yair Lapid sebagai pemimpin oposisi baru saja mengecam Netanyahu. Lapid menyebut Israel sama saja sedang berjalan menuju kehancuran jika menyetujui gencatan senjata Iran dan AS secara mutlak. Tidak pernah ada bencana politik seperti ini sepanjang sejarah kita. Israel bahkan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai inti keamanan nasional kita, kritik Lapid.
Kelakuan nyeleneh Zionis kembali dipamerkan oleh Menteri Pertahanan Israel Itamar Ben-Gvir. Politikus 49 tahun ini meminta rezim Netanyahu jangan tunduk pada gencatan senjata. Ben-Gvir menilai serangan ke Iran adalah kebutuhan mutlak yang harus dijalankan Israel. Ada yang mencari berbagai strategi penarikan diri. Saya lebih memilih strategi kemenangan. Kita sedang mengalahkan Iran, pasukan IDF kita bekerja dengan sangat baik. Kita harus terus menghancurkan Iran, baik di Lebanon maupun di Gaza, tutur Ben-Gvir seperti dikutip oleh media The Times of Israel. Salah satu poin dari gencatan senjata antara Iran dan AS adalah melarang Israel menyerang Lebanon. Lebanon termasuk ke dalam aturan main gencatan senjata. Tidak boleh diserang, apalagi di bumi hanguskan oleh negeri Zionis. Namun, bukan Israel jika tidak mengkhianati perjanjian damai. IDF atau pasukan pertahanan Israel baru saja mengkonfirmasi telah menyerang 100 titik di Lebanon yang diluncurkan serentak dalam 1 menit. The IDF just carried out the largest strike against Hezbollah terrorists since the beginning of Operation Roaring Lion. In just 1 minute, the IDF struck 100 Hezbollah military targets in different locations across Lebanon. Angkanya tidak main-main, 100 titik dalam satu kali serangan. Ini adalah tindakan biadab, yang setan pun malu untuk memamerkannya. Namun IDF justru bangga menyebut itu sebagai prestasi. Kota Beirut menjadi salah satu yang paling terdampak dari serangan terbaru Israel. طلعت رفاعي هون طلعت رفاعي داربور. Negeri Zionis memang layak dibenci satu dunia karena menyerang Beirut tanpa peringatan. Israel terus membombardir langit Beirut dengan rentetan serangan udara dalam 24 jam terakhir. Kepanikan total melanda warga Lebanon yang tinggal di Beirut. Teriakan penuh rasa takut menggema di seluruh wilayah ibu kota Lebanon tersebut. مدينة العباس هلا الضربة. Media Al Jazeera melaporkan kezaliman rezim Zionis di Lebanon. Sekitar 254 orang Lebanon dinyatakan gugur, sementara 800 warga Lebanon mengalami luka berat. Israel has launched its most devastating attack on Lebanon since the country was invaded more than 5 weeks ago. The Lebanese Health Ministry says at least 254 people have been killed and more than 800 wounded. The attacks came hours after a ceasefire was reached between Iran and the US. Al Jazeera juga berhasil mewawancarai seorang warga Lebanon yang selamat. Dia menceritakan kalau serangan Israel sama sekali tidak menargetkan markas militer, tapi justru mengincar pemukiman sipil. And this must have come as a surprise. Definitely. I mean, there's nothing unusual going on here. They just targeted civilians. It's a residential building, elderly kids. I carried a 3-year-old injured kid, shrapnels in his head. It's just criminal. Bahkan Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam sampai mengumumkan tanggal 9 April sebagai Hari Berkabung Nasional. Keputusan ini dibuat karena telah terjadi pembantaian massal akibat serangan Israel. Salam juga mengecam dengan keras sifat jahanam negeri Zionis saat Lebanon menyambut baik kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat serta meningkatkan upaya kami untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Lebanon. Disitulah Israel terus meningkatkan serangannya. Mereka biadab dan harus segera dibalas, tegas Salam.
Kemarahan Perdana Menteri Lebanon ini mendapat dukungan dari sejumlah pemimpin negara Eropa. Perdana Menteri Spanyol kembali mengecam sikap membangkang yang ditunjukkan oleh Netanyahu dan rezim Zionis. Dalam postingan di sosial media X, Pedro Sanchez menulis teguran keras untuk Netanyahu. Justru hari ini Netanyahu melancarkan serangan terberatnya terhadap Lebanon sejak dimulainya perang. Penghinaan Netanyahu terhadap kehidupan dan hukum internasional tidak dapat ditolerir. Waktunya bicara tegas. Lebanon harus menjadi bagian dari gencatan senjata, dan Uni Eropa harus menangguhkan perjanjian kemitraannya dengan Israel, tegas Sanchez. Komentar keras Sanchez ini mewakili sikap Spanyol yang masih teguh menentang Israel. Negeri Matador selalu mengambil posisi berlawanan dari negeri Zionis. Spanyol tidak ingin membela negara yang merampas kehidupan dan kebahagiaan rakyat Palestina. Kecaman keras pada Israel juga disampaikan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Macron meminta Israel untuk segera menghentikan serangan di Lebanon. Sur le Liban, qui à date est aussi inclus dans le cessez-le-feu, ce qui est une bonne chose et même une chose indispensable, et où les frappes ont cessé ces dernières heures, la situation est critique. Kemarahan Uni Eropa terhadap Israel semakin lengkap setelah munculnya komentar Perdana Menteri Italia yakni Giorgia Meloni. Politikus perempuan ini dibuat marah setelah Israel menyerang pasukan Italia di Unifil. Serangan Israel yang terus berlanjut di Lebanon yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dan jumlah pengungsi yang tidak dapat diterima harus segera dihentikan, ujar Meloni dikutip dari AFP. Dilaporkan IDF menembaki prajurit negeri Pizza yang sedang bertugas di Lebanon. Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto dalam pernyataannya menyebutkan, konvoi milik misi Unifil saat itu sedang menyangkut personel dari kota Syama menuju Beirut. Gara-gara insiden ini, pemerintah Italia langsung tegas memanggil Duta Besar Israel di Roma. Jika tentara Italia gugur di Lebanon, bukan mustahil Italia bakal memutus hubungan diplomasi dengan Israel. Israel terus memantik kemarahan dunia internasional. Sifat membangkang negeri Zionis benar-benar menjijikan. Dunia internasional sekarang mungkin akan mempersilahkan Iran untuk kembali membombardir Israel. Bahkan, mereka akan dengan senang hati mendukung Iran untuk meruntuhkan negeri Zionis. Lantas seperti apa respon Iran sekarang? Kapan negeri para mullah akan menghantam Israel dengan serangan terbaru? Sneakers dari Humble Brag ini punya puluhan warna dan motif keren. Cek linknya di bawah ini. Balas dendam keras Iran menghancurkan Zionis. Iran sejak awal tidak pernah tertarik untuk berdamai dengan Israel. Kesepakatan gencatan senjata bersama negeri Zionis adalah sesuatu yang haram dilakukan Iran. Mereka tidak akan pernah melupakan petuah mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Sosok imam tertinggi Iran yang syahid dalam perang melawan AS Israel ini pernah berpesan kepada seluruh rakyat Iran. Rezim Israel yang biadab, kejam, dan sang pencabut nyawa bayi ini yang tak segan melakukan kejahatan apapun, maka tidak ada kompromi bagi mereka. Maka hanya ada satu jalan, yakni musnahkan Zionis, tegas Khamenei pada 2014 silam. Menjadi dasar balas dendam Iran atas serangan Israel di Lebanon. Fox News melaporkan Iran baru saja meluncurkan rudal-rudal ke berbagai wilayah negeri Zionis. Kota Tel Aviv menjadi yang paling banyak dibombardir serangan Iran. Langit Tel Aviv menyala terang setelah ratusan rudal Iran menembus Iron Dome. We're going to go over to Tel Aviv to talk to Mike again. Mike, what are we seeing there? Well, Jesse, as anticipated, the sirens are now wailing over Tel Aviv, indicating that another missile is inbound. And it looks like those bright lights in the sky are the missiles. Rudal-rudal Iran terus menjebol pertahanan udara Israel di sekitar Tel Aviv. Serangan brutal
Iran juga terjadi di wilayah Haifa. Bangunan yang runtuh dan kepulan asap hitam menyebar dari kota ini. Sebagian dari kalian mungkin bertanya-tanya, kenapa Iran masih menyerang Israel? Jawabannya, karena Iran hanya mau gencatan senjata dengan Amerika Serikat. Berita ini disampaikan oleh media lokal AS, yakni Public Broadcasting Service atau PBS. Welcome to the News Hour. For the first time in more than 5 weeks, the U.S. did not launch widespread attacks on Iran today, and Iran did not strike U.S. targets. Even as the ceasefire between the two nations largely held, it's being tested by what appears to be Iran's ongoing chokehold of the Strait of Hormuz. Iran tidak ingin berjabat tangan dengan Israel yang sering membangkang dan bersikap culas. Selain itu, Donald Trump juga tidak bisa tegas meminta negeri Zionis untuk mematuhi gencatan senjata. Iran's foreign minister says the ball is in Washington's court over whether or not the ceasefire deal holds. In a post on X, Abbas Araghchi says the Iran-US ceasefire terms are clear and explicit. The US must choose ceasefire or continued war via Israel. It cannot have both. Mosi tidak percaya ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Iran, yakni Abbas Araghchi. Dia meminta Trump bersikap tegas terhadap Israel perihal gencatan senjata. Iran juga semakin waspada dengan tipu daya Amerika Serikat. Tidak menutup kemungkinan AS juga akan berkhianat. Tanda-tanda ini sudah ditunjukkan oleh respon para petinggi AS. Caroline Leavitt selaku sekretaris Gedung Putih menyebut Donald Trump berubah pikiran. Leavitt menyebut Trump tidak menyukai 10 tuntutan yang diajukan oleh Iran. I've seen a lot of inaccurate coverage today from the media about these negotiations and these plans already. So let me be clear and correct the record. The Iranians originally put forward a 10-point plan that was fundamentally unserious, unacceptable, and completely discarded. It was literally thrown in the garbage by President Trump and his negotiating team. Komentar bernada pengkhianatan juga disampaikan oleh Wakil Presiden AS yakni J.D. Vance. Orang nomor 2 di Amerika Serikat ini menyebut Iran tidak boleh marah jika Lebanon diserang. Karena negara tempat bernaungnya Hizbullah tersebut memang tidak masuk dalam kesepakatan. Jadi Vance membantah gencatan senjata antara Iran dan AS melibatkan Lebanon. Jika Iran ingin membiarkan negosiasi ini gagal, hanya karena Lebanon itu pilihan mereka. Kami pikir itu bodoh, ujar Vance. Perubahan sikap pemerintah AS ini langsung direspon keras oleh Iran. Mungkin para tangan kanan Trump berpikir bisa menipu Iran dengan iming-iming gencatan senjata. Mereka mungkin mengira Iran adalah negara ecek-ecek yang bisa dibodohi. Namun para tangan kanan Trump sudah salah besar dalam mengambil strategi. Jika gencatan senjata gagal, Iran hanya perlu kembali mengaktifkan satu manuver vital. Negeri para mullah tinggal memblokade Selat Hormuz seperti sebelum perundingan damai terjadi. Dan sekarang Iran sudah melakukannya. Negeri para mullah hanya mengizinkan 12 kapal per hari. Kapal-kapal pengangkut minyak yang lewat juga dipatok tarif. Para mediator Arab mengatakan kapal-kapal yang melintas terus berkoordinasi dengan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC, dikutip dari Wall Street Journal. Negeri para mullah juga membuat peraturan yang rumit. Kapal-kapal yang melintas wajib untuk menyepakati peraturan bea masuk terlebih dahulu dan kemudian membayarnya dalam mata uang kripto atau yuan China. Sekarang, apakah para petinggi AS dan Trump masih mau bermain-main dengan Iran? Apakah mereka merasa bisa menang dengan cara licik mengkhianati gencatan senjata? Satu hal yang harus kalian ketahui. Iran sama sekali tidak dirugikan jika gencatan senjata batal. Justru Amerika Serikat akan menjadi pihak yang paling menderita saat perundingan damai gagal. Jadi, sekarang Trump harus memikirkan strategi berbalik. Tetap mematuhi gencatan senjata atau berkhianat seperti sekutunya yang biadab Netanyahu dan Israel. Paket celana murah beli 3 cuma 100 ribuan. Bisa dipakai cowok dan cewek. Cek linknya di bawah ini. Dengan pengkhianatan Israel terhadap gencatan senjata, akankah Iran bakal menghancurkan negeri Zionis lewat serangan-serangan terbaru?